3:1-6 Matius 3:1-6 Dan pada hari-hari itu Yohanes Pembaptis muncul, berkhotbah di padang gurun Yudea, dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat." Karena inilah yang diumumkan oleh Nabi Yesaya, yang mengatakan, "Suara orang yang menangis di padang gurun, siapkan jalan Tuhan, luruskan jalannya." Dan Yohanes ini mengenakan pakaian dari bulu unta, dan ikat pinggang kulit di pinggangnya, dan dia makan belalang dan madu hutan. Kemudian pergi kepadanya Yerusalem, dan seluruh Yudea, dan seluruh wilayah yang berbatasan dengan Yordania, dan mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan, mengakui dosa-dosa mereka. Matius 3:1-6 Komentar, pertobatan, pembaptisan pertobatan. Saat memulai pelayanannya, Yesus menunjukkan dengan teladan bagaimana orang harus menjadi benar di hadapan Allah. Inilah jalan keadilan. Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan baptisan pertobatan. Yesus dibaptis oleh Yohanes bukan karena ia membutuhkan pertobatan, tetapi karena itu adalah hal yang wajar untuk menggenapi semua kebenaran. Matius pukul 3:15 Baptisan ini bukanlah baptisan Roh Kudus yang Yesus tawarkan, karena Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air untuk pertobatan. Tetapi setelah saya akan datang seseorang yang lebih kuat dari saya, yang sandalnya tidak layak untuk saya bawa. Dia akan membaptis Anda dengan Roh Kudus dan dengan api." Matius pukul 3:11 bertobat tidak sama dengan dilahirkan dari Allah. Seseorang bertobat ketika dia menyadari bahwa dia salah jalan dan memutuskan untuk berbalik dan mengikuti Yesus. Ini adalah tahap awal pemuridan. Mereka yang lahir dari Tuhan harus memimpin orang lain di sepanjang jalan ini. Gurun penghinaan baptisan Yohanes dibandingkan dengan menyeberangi Laut Merah, seperti yang Paulus tulis tentang orang Israel, mereka semua dibaptis ke dalam Musa di awan dan di laut. 1 Korintus 10:2 Namun ini hanyalah awal dari perjalanan panjang saat Tuhan mempersiapkan mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Setelah menyeberangi Laut Merah, Israel memasuki padang gurun untuk menerima hukum Tuhan dan mengalami pencobaan. Yesus melakukan hal yang sama. Setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Matius 4:1 mengenai Israel, mereka diusir ke padang gurun oleh awan pada siang hari dan oleh tiang api pada malam hari. Ini mewakili kepemimpinan Roh Kudus. Ketika seseorang bertobat dan memutuskan untuk mengikuti Yesus, Roh menuntunnya ke padang gurun kehinaan. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengembangkan dalam diri murid kualitas karakter yang paling esensial, yaitu kerendahan hati. Semua karakteristik Kristen lainnya bergantung pada ini, serta batas kedewasaan dan tingkat kesuburan. Cara dia menyelesaikan ini adalah dengan pertama-tama memberikan hukum. Ini adalah hal pertama yang dia berikan kepada Israel setelah mereka memasuki padang gurun. Bagi murid, ini berarti bahwa dia akan ditantang untuk mengembangkan sikap tunduk dalam menerima Kristus sebagai Tuhan. Kristus akan menantang murid-muridnya untuk tidak sekadar memanggilnya Tuhan, tetapi untuk memperlakukannya sebagai Tuhan dengan mematuhi perintahnya. Secara praktis, ini berarti membaca Alkitab dengan pola pikir yang berorientasi pada aplikasi. Ketika Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, dia menjawab dengan hukum. Setiap jawaban mereka datang langsung dari kitab Ulangan yang diberikan kepada orang Yahudi ketika mereka berada di padang gurun. Dan sangat berwawasan untuk mempertimbangkan konteks dari salah satu kutipannya. Ingatlah bagaimana Tuhan, Allahmu, memimpinmu sepanjang jalan di padang belantara selama 40 tahun ini, untuk merendahkanmu dan mengujimu, untuk mengetahui apa yang ada di hatimu, apakah kamu akan mematuhi perintah-perintahnya atau tidak. Dia merendahkanmu dengan membuatmu lapar dan kemudian aku akan memberimu makan dengan mana, yang baik kamu maupun ayahmu tidak tahu, untuk mengajarimu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja,
tetapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 8:2-3 Yesus berhasil di mana Israel gagal. Hampir semua generasi itu bernafsu akan hal-hal jahat, dan Tuhan membunuh mereka di padang gurun. Paulus menulis, hal-hal ini terjadi pada mereka sebagai contoh dan ditulis sebagai peringatan bagi kita, yang kepadanya penggenapan zaman telah tiba. Jadi jika Anda berpikir Anda sudah berdiri, berhati-hatilah agar tidak jatuh. 1 Korintus 10:11-12 Pada tahap ini, hukum dituntut untuk membawa kita kepada Kristus agar kita dibenarkan oleh iman. Galatia pukul 3:24 Dia melakukannya dengan pertama-tama menginsafkan kita akan dosa kita dan keberdosaan bawaan kita. Karena, oleh hukum kita dibuat sadar akan dosa. Roma pukul 3:20 Hukum tidak menyempurnakan, tetapi merendahkan. Mereka yang menolak untuk direndahkan oleh keinsafan akan dosa kembali dan dihancurkan. Pada akhirnya daripada mereka di awal, yang belum mengenal jalan kebenaran, daripada mengetahuinya lalu berpaling dari perintah suci yang diberikan kepada mereka. 2 Petrus 2:20-21 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Roma 10:9 Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Roma 10:9